Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang berkaitan dengan hukum kedua Newton dan hukum pertama Newton gitu. Pokoknya ini bergantung dengan hukum Newton, yang mana yang akan kita bahas hari ini. Langsung aja kita tulis diketahui dan ditanyakan sambil kita bahas soalnya. Kita tulis diketahuinya di sebelah sini ya. Diketahui. Nah, perhatikan dari soal diketahui bahwa ada dua buah balok yang bermassa sama. Jadi M1 itu akan sama dengan M2, yaitu sebesar 5 kg. Karena dari soal diketahui massanya sama. Dihubungkan dengan tali melalui katrol pada bidang seperti pada gambar ini. Kemudian jika koefisien gesek, berarti mu ya, itu adalah 0,2, kita tulis sebagai mu K. Mu K ini berarti koefisien gesek kinetis, karena nanti bendanya akan bergerak. Dan kemiringan bidang, berarti kita tulis sebagai theta adalah 53 derajat terhadap bidang horizontal. Maka tentukan percepatan dan tegangan tali pada sistem. Oke, ditanyakan itu adalah percepatan. Kita tulis simbolnya sebagai A. Dan tegangan tali itu adalah T kapital, kayak gini. Nah, oke, sekarang langkah pengerjaannya, langsung aja kita ke gambar. Kita akan bahas terlebih dahulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Tapi sebelumnya, karena massa dari benda satu, ini asumsikan benda satu, ini benda dua, itu sama besar, berarti kita asumsikan dulu nih, kemana arah pergerakannya. Asumsikan aja arah pergerakannya itu benda satu tertarik ke kanan ya, jadi arah percepatannya itu ke sini. Kemudian berarti benda duanya itu akan ke bawah. Kita asumsikan arah pergerakannya kayak gini. Kalau teman-teman mau asumsikan pergerakannya itu benda satu yang menarik dari benda A ya, berarti benda satu ke kiri, misalnya benda dua ke atas, itu juga boleh sebenarnya bebas. Oke, setelah kita tentukan arah-arahnya kayak gini, sekarang kita akan tentukan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Dimulai dari benda yang pertama. Yang pertama itu pasti akan ada gaya berat yang arahnya itu ke bawah searah dengan percepatan gravitasi. Kita tulis sebagai W1. Kemudian, karena benda satu berada di atas bidang, maka akan ada gaya normal juga yang arahnya itu tegak lurus dengan bidangnya. Jadi arahnya ke atas kayak gitu. Kemudian, karena diketahui koefisien gesek, maka bisa kita simpulkan bahwa akan ada gaya gesek yang bekerja pada benda satu dengan lantai atau dengan bawahnya gitu. Nah, karena arah pergerakannya ke kanan, berarti gaya gesek itu selalu berlawanan, sehingga gaya gesek arahnya ke kiri. Kita tulis sebagai Fg1. Kemudian, di sini juga dihubungkan dengan tali, maka akan ada gaya tegangan tali yang arahnya ke kanan, kayak gini. Nah, jadi ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda satu, gitu. Lalu bagaimana untuk benda dua? Sekarang kita perhatikan benda dua. Di sini karena arah pergerakannya ke bawah berarti ada percepatan gravitasi ada gaya gesek juga ya, arahnya itu ke atas gaya geseknya. Jadi ke sini ya. Nah, karena arah pergerakan bendanya itu ke bawah, jadi gaya gesek itu berlawanan. Kemudian ada gaya tegangan tali juga, arahnya ke atas seperti ini. Kemudian karena berada di atas sebuah bidang, maka akan ada gaya normal juga, arahnya ke sebelah sini. Ini untuk percepatannya, untuk panah A-nya kita pindahkan aja dulu ya, biar gak memotong gaya normal. Nah, jadi arah percepatannya kita tulis di sini aja nih. Nah, ini arah percepatannya. Oke, kemudian di sini juga akan ada gaya berat, yang mana arah dari gaya berat itu selalu ke bawah. Jadi dari sini ke bawah ya, ini adalah W2. Jangan lupa ini N2 ya, ini N2, ini N1, kayak gini. Nah, karena benda 2 itu berada di atas sebuah bidang miring, maka gaya beratnya juga bisa kita lihat nih ke dalam sumbu X gitu, kita tulis sebagai W2 sin theta. Kemudian ke dalam daerah sumbu Y-nya itu akan sama dengan W2 cos theta. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Perhatikan ya, seperti ini. Oke, yang pertama kita akan cari gaya normal benda satu. Gaya normal benda satu. Kita tulis gaya normal satu aja ya. Nah, kita perhatikan di sini gaya normal benda satu itu bergerak atau bekerja di dalam daerah sumbu Y. Yang mana benda satu kan tidak bergerak ke atas ke bawah ya. Benda satu itu hanya bergerak ke kanan atau ke kiri gitu. Yang mana bergeraknya itu ke kanan. Berarti benda itu tidak bergerak ke arah sumbu Y atau ke atas ke bawah. Sehingga sigma F atau total gaya di dalam daerah sumbu Y-nya itu akan sama dengan 0. Yang mana di sini arahnya berlawanan, N1 ke atas, W1 ke bawah. Berarti kita bisa asumsikan yang kemana gitu ya, positif, dan yang arah berlawanan negatif. Kita asumsikan aja ke atas positif, berarti N1 dikurangi W1.
Karena W1 ke bawah berarti negatif, sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan nih W1-nya ke kanan, jadi N1 sama dengan W1. Kemudian di sini W itu rumusnya adalah massa dikali percepatan gravitasi ya. W adalah gaya berat. Massanya adalah 5 kg yang ini. Berarti 5 dikalikan dengan 10. Percepatan gravitasi kita gunakan 10 meter per second kuadrat. 5 dikali 10 adalah 50 Newton. Oke, ini adalah gaya normal. Langkah yang kedua, kita akan cari gaya gesek dari benda satu atau gaya gesek satu. Gaya gesek rumusnya apa? Gaya gesek rumusnya adalah koefisien gesek dikalikan gaya normal. Ini gaya normal yang pertama ya. Ini juga FG1, kayak gitu. Maka FG1 sama dengan mu K-nya adalah ini 0,2, berarti 0,2 dikalikan dengan 50. Maka FG1 sama dengan 0,2 dikali 50 adalah 10 Newton. Nah, kita udah bahas gaya normal benda satu, gaya gesek benda satu. Langkah yang ketiga ya di sini kita akan bahas gaya normal dari benda dua. Gaya normal benda dua. Nah, perhatikan nih, gaya normal benda dua itu bergerak di dalam daerah sumbu Y juga ya. Hanya saja sumbu Y-nya di sini yang kayak gini arahnya gitu. Enggak langsung vertikal kayak gini. Karena kan pergerakan dari bendanya juga kayak gini. Aku harap mengerti ya. Pokoknya kita lihat nih gaya normal itu bergerak ke daerah sini. Yang mana ini tuh sejajar gitu ya dengan W2 cos theta. Hanya saja arahnya berlawanan. Sama juga kayak tadi, kita akan gunakan sigma F sama dengan 0, karena kan tidak ada pergerakan ataupun benda dua itu tidak bergerak di dalam daerah gaya normal bekerja gitu kan. Benda dua ini hanya bergerak ke sini nih teman-teman arah pergerakannya, sedangkan gaya normal itu bekerja di daerah kayak gini. Dalam daerah kayak gini kan nggak bergerak ya benda duanya. Jadi kita gunakan sigma F sama dengan 0. Kita asumsikan juga yang arahnya ke atas positif, jadi N2 dikurangi dengan W2 cos theta sama dengan 0. Kita masukkan dulu nih rumusnya. W2 itu adalah M2 dikali G dikalikan dengan cos theta yang ini ya, sama dengan 0. Maka N2 dikurangi, masukkan nilai-nilainya. M2 sama ya, sebesar 5 kg, berarti 5 dikali 10 dikalikan dengan cos theta. Tetanya 53 derajat, sama dengan 0. Maka N2 dikurangi, 5 dikali 10 adalah 50, dikalikan dengan kosinus dari 53 derajat, hasilnya 0,6, sama dengan 0. Maka N2 dikurangi 50 dikali 0,6 adalah 30, sama dengan 0. Kemudian min 30-nya bisa pindah ruas ke ruas sebelah kanan, jadi N2 sama dengan 30 Newton, kayak gini. Nah, setelah kita tahu N2-nya, langkah yang keempat kita cari juga gaya gesek dari benda yang kedua. Nah, gaya geseknya berarti sama ya, rumusnya Fg2 sama dengan mu K dikalikan dengan N2. Fg2 sama dengan mu K-nya adalah yang ini ya, 0,2 sama 0,2 dikalikan dengan 30. 0,2 dikali 30 hasilnya adalah 6. Jadi gaya gesek dari benda yang kedua adalah 6 Newton, kayak gitu. Oke, setelah kita bahas gaya normal dan gaya gesek, langkah yang kelima, di sini kita akan tinjau gaya yang bekerja di dalam arah sumbu X pada benda satu. Benda satu dalam daerah sumbu X. Nah, benda satu itu bergerakan ya, di dalam sumbu X itu dia bergerak ke sebelah kanan. Berarti kita akan gunakan rumus sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, kenapa kita gunakan rumus hukum kedua Newton? Karena benda satu itu bergerak di dalam daerah sumbu X atau di dalam daerah horizontal. Nah, perhatikan, di dalam daerah horizontal ada dua gaya yang bekerja, tegangan tali arahnya ke kanan dan gaya gesek arahnya ke kiri. Karena percepatan arahnya ke kanan, maka kita asumsikan yang ke kanan positif dan yang ke kiri negatif. Jadi sigma F di sini bisa kita tulis jadi T dikurangi dengan Fg sama dengan M-nya di sini kita gunakan M1 ya, berarti M1 dikalikan dengan A. Nah, kita masukkan Fg-nya adalah ini ya, Fg-nya berarti Fg1, sorry di sini. Berarti Fg1 adalah 10, berarti T dikurangi 10 sama dengan M1-nya adalah ini 5 kg, berarti 5A. Nah, di sini bisa pindah ruas nih, min 10-nya ke kanan, jadi 5A ditambah 10. Ini adalah persamaan yang pertama, kita tulis aja seperti ini. Langkah yang keenam, kita akan tinjau dari benda 2 dalam sumbu X juga nih.
dalam sumbu X. Di sini perhatikan, ada 3 gaya yang bekerja, yaitu tegangan tali, Fg2, dan W2 sin theta ya, di dalam daerah sumbu X-nya. Nah, karena arah percepatan atau arah pergerakan benda itu ke bawah, berarti W2 sin theta akan positif, kemudian Fg2 dan T akan negatif. Kita gunakan rumus hukum kedua Newton juga, jadi sigma F sama dengan M2 dikali A, yang mana berarti kan W2 sin theta, W2 sin theta dikurangi dengan T, dikurangi dengan Fg2, sama dengan M2 dikali A. Nah, W2 itu rumusnya adalah M2 dikali G dikali sin theta, kemudian T, kita tulis T dikurangi Fg2 sama dengan M2 dikali A. Sekarang kita bisa masukkan nilai-nilainya. M2 adalah 5, kemudian percepatan gravitasi adalah 10, sin theta itu berarti tetanya 53 derajat ya, yang ini, sin 53 derajat. Untuk tegangan tali kita masukkan 5A tambah 10, karena di sini negatif berarti jadi min 5A dikurangi 10, dikurangi Fg2-nya yang ini, 6. Sama dengan M2-nya adalah 5 dikali A. Kemudian kita selesaikan perhitungannya, 5 dikali 10 adalah 50, kemudian sinus dari 53 derajat itu adalah 0,8. Kemudian min 5A yang di sini kita tulis aja terlebih dahulu min 5A. Lalu min 10 dikurangi 6 adalah min 16 sama dengan 5A. Kita perhatikan 50 dikali 0,8 hasilnya adalah 40. Kemudian dikurangi 5A dikurangi 16 sama dengan 5A. 40 dikurangi 16 adalah 24. Kemudian di sini 5A, min 5A yang ruas kiri pindah ruas ke kanan, jadi positif 5A. Lalu selanjutnya 24 sama dengan 5A ditambah 5A adalah 10A. Karena kita akan mengetahui A atau percepatan, ini ditanyakan, berarti 10 bisa pindah ruas ke kiri. Jadi 24 dibagi 10, hasilnya adalah 2,4. Jadi A-nya itu adalah 2,4 meter per second kuadrat. Ini kita kasih kurung. Nah, langkah yang ketujuh, kita akan mencari tegangan tali. Kita tulis tegangan tali di sini. Nah, cara untuk mencari tegangan tali, kita udah tahu kan persamaan ini. T sama dengan 5A tambah 10. Langsung aja, T sama dengan 5A tambah 10, yang mana A-nya sudah diketahui sebesar 2,4. Berarti kita langsung aja masukin 5 dikali 2,4 ditambah dengan 10. 5 dikali 2,4 itu hasilnya adalah 12. Kemudian 12 ditambah 10 adalah 22 Newton. Kayak gitu ya. Mohon maaf jadi rembetnya mepet banget gitu ya. Jadi kayak gini nih pokoknya hasilnya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa percepatan pada sistem adalah sebesar 2,4 meter per second kuadrat dan tegangan talinya adalah 22 Newton. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.